akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling bertakwa di sisi Allah dari kalian semua. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari kalian semua adalah yang paling bertakwa. Untuk itu saya akan menyampaikan kepada teman-teman sekalian mengenai menjadi wanita yang mulia itu harus memiliki 3 bagian besar dalam kehidupan. Kamu ingin menjadi wanita yang mulia, kamu harus punya 3 hal ini. Apa aja itu? Yang pertama adalah iman. Yang keduanya ibadah. Yang ketiganya kebersihan hati, bagusnya hati atau akhlak. Ya, iman, ibadah, sama akhlak. Sedikit sekalian yang saya muliakan, kita bahas satu-satu. Yang pertama iman. Jadi kemarin juga teman-teman hadir, saya sudah banyak membahas mengenai keimanan ini. Intinya adalah bahwa kita sebagai manusia hidup di atas muka bumi, jangan pernah mau jauh dari Allah SWT dan Rasulnya. Kamu harus selalu berkeyakinan bahwa apapun yang terjadi tidak dapat terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan siapapun manusia di atas muka bumi ini, mereka adalah hamba-hambanya Allah. Saya sering sampaikan, tak ada tempat asing, sebab semua jengkal tanah adalah buminya Allah. Tak ada orang lain, sebab semua manusia adalah hambanya Allah. Gak ada. Semuanya sama. Semuanya harus kita sayangi. Semua tempat kita harus berbuat baik. Kenapa begitu? Karena semuanya buminya Allah. Iman membuat kita tahu bahwa semua tempat tidak ada yang asing. Semuanya sama aja, sama-sama buminya Allah. Maka orang yang beriman gak ada ceritanya. Dia di Makassar pakai jilbab rapi, begitu pergi ke Bali jilbab hilang. Ada yang begitu? Kalau lagi pergi umroh, wah Allah, yang paling takwa kelihatannya, Masya Allah, jilbabnya lapis-lapis, Masya Allah. Tapi begitu jalan-jalan ke Singapura, jilbabnya udah gak ada lagi tuh. Nah ini, sedikit sekalian yang saya muliakan, namanya orang beriman itu paham bahwa semua jengkal bumi ini adalah miliknya Allah. Dimanapun kamu berada, Allah melihatmu. Pernah ada seorang guru, dari sekian banyak muridnya, dia paling sayang ada sama satu murid. Membuat teman-teman yang lain itu semacam cemburu gitu. Kenapa sih gurunya kok paling sayang sama dia gitu. Satu hari gurunya kemudian memberi semacam ujian. Kata gurunya, kita hari ini mau mengadakan acara makan-makan, tapi kita mau bikin bakar-bakar ayam. Nah, karena ini adalah acara kita nih, saya mau kalian sembelih ayamnya sekaligus kita praktek cara penyembelihan Islam yang baik. Semua anak-anak laki-laki ini dibagi ayam, kemudian dibagi pisau masing-masing. Silahkan kalian sembelih ayam ini di tempat yang tidak ada sesiapapun lihat. Kita akan ketemu lagi di sini setengah jam yang akan datang. Selama setengah jam itu semua anak-anak pergi cari-cari tempat. Ada yang masuk ke goa, itu ya, tempatnya memang di pesisir pantai. Ada masuk ke goa, dia lihat kanan kiri tak ada orang, dia pun sembelih. Ada lagi yang sembunyi di balik pohon,
dia lihat atas nggak ada, kanan kiri nggak ada, sembelih. Ada yang pergi ke kamar mandi, dia lihat kanan kiri nggak ada orang, sembelih. Ada yang sembunyi di balik tembok, dia lihat kanan kiri nggak ada orang, sembelih. Dalam waktu setengah jam kemudian sembelih di balik pintu guru. Kalau kamu di bawah meja guru. Kalau kamu semuanya udah kasih tahu. Tempat yang gak ada orang guru, cicak pun tak ada guru. Kata gurunya, kalau kamu nak kepada anak yang paling disayanginya itu, kenapa kamu belum sembelih? Kamu punya ayam. Kenapa kamu tidak laksanakan tugas yang saya berikan? Dia bilang, bukan saya tidak melaksanakan tugas yang guru berikan. Saya sudah sempat pergi guru. Saya sempat pergi ke goa. Saya sempat pergi ke belakang dinding. Saya sempat pergi kamar mandi. Saya sudah hampir menyembelih. Saya punya ayam ini guru. Akan tetapi ketika ingat pesanmu, tidak ada sesiapa pun lihat, saya jadinya nggak jadi sembelih. Kenapa gitu? Karena bukankah dimanapun saya berada, Allah selalu melihat saya. Allah selalu memandang saya guru. Kata gurunya, inilah yang membuat saya kenapa jadi begitu sayang sama dia dibandingkan dengan yang lainnya. Sebelum saya lanjutkan, saya umumkan untuk tidak diperkenankan ambil gambar baik foto maupun video. Yang sudah terlanjur mengambil, saya mohon keikhlasannya untuk menghapus. Begitu ya. Karena saya kalau di luar berniqab, bercadar. Saya sekarang buka karena saya ingin bertatap muka dengan orang Makassar. Saya tidak ingin bertutup muka. Dan saya juga sarankan, tadi saya sampaikan juga sama Ustazah Firdaus. Saya bilang, Ustazah boleh buka cadarnya biar kita bisa bertatap muka. Gitu ya. Ada sir dari nazrah, teman-teman. Ada sir dari memandang. Memandang kita punya guru dan kamu dipandang oleh seorang yang, kalau kamu dipandang berada bersama di hadapan orang soleh itu jangan pakai penutup muka gitu. Maksud saya ketika kita hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini kan ada banyak wanita-wanita yang solehah. Nah, kalau kamu ingin mendapatkan lebih banyak sir dari orang-orang solehah yang ada di sekitarmu, silahkan buka gitu ya. Ustazah, kenapa harus ditutup? Ditutup itu untuk menghindari dilihat dari laki-laki yang bukan mahram, gitu ya. Jadi saya kalau di rumah bersama dengan keluarga saya, tentu saya melepaskan cadar saya. Demikian pula dengan ketika saya bersama dengan perempuan-perempuan, tentu saya melepaskan cadar saya gitu. Tapi ya itu intinya, untuk tidak difoto, tidak diambil gambar baik foto maupun video, apalagi di-share di media sosial. Wah, saya sangat tidak berkenan. Ya. Saya minta juga teman-teman untuk jagain saya. Jadi kalau ada yang lihat siapapun nge-share foto saya, video saya gitu kan, ada muka saya di situ, silahkan ditegur. Silahkan ditegur ya. Bilang aja, Ustazah doain kalau yang nge-share foto Ustazah atau berani foto atau video, didoain HP-nya hilang. Baik, teman-teman sekalian yang saya muliakan, kembali kepada yang tadi saya sampaikan. Gurunya kemudian mengatakan, itulah sebabnya kenapa saya mencintai dia lebih daripada yang lain-lain. Dia merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Ini iman, teman-teman sekalian. Ini iman. Kamu dimanapun, kamu merasa kamu adalah hambanya Allah. Kamu dimanapun, kamu merasakan kehadiran Allah dalam kehidupanmu. Iman membuat seseorang tahu bahwasanya apapun yang
terjadi di atas muka bumi ini adalah dengan kehendak Allah, dan mereka ridho terhadap keputusan apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian saya muliakan, ada salah satu sahabat Nabi Muhammad alaihissalam, satu waktu kakinya sakit. Kemudian dia pergi ke dokter. Dokter mengatakan, wah ini sakitnya nih, kalau tidak segera kakinya diamputasi bisa menyebar kemana-mana, membuat badanmu nanti rusak gitu. Jadi bagaimana dok? Ini harus diamputasi kakinya. Oh ya sudah, bismillah lah, agar bisa melaksanakan kewajiban berikhtiar, ya sudah dipotonglah kaki saya. Teman-teman sekalian, malam hari itu dia maunya dipotong kakinya itu di waktu yang agak cukup panjang, ya, yaitu waktu ba'da isya. Jadi habis selesai dia melaksanakan sholat isya, mulailah dokter kemudian mengamputasi kakinya, memotong kakinya. Jadi sekalian dipotong kakinya, dia pun kemudian pingsan, ya, sampai datang waktu subuh. Dan itu adalah, dia mengatakan, ini adalah satu-satunya malam yang saya melewatkan tahajud dan saya sangat menyesalinya. Subhanallah ya, para hamba-hamba tercinta di sisi Allah tuh ibadahnya begitu istiqomah, sampai-sampai karena terpotong kakinya, dipotong kakinya, dia nggak bisa tahajud, itu aja mereka sesali gitu. Sampai datang waktu subuh. Begitu datang waktu subuh dia sadar, kemudian dia pergi wudhu, udah nggak ada lagi kakinya. Dia sholat tanpa kaki tersebut satu, tinggal satu. Habis selesai dia sholat, teman-teman sekalian, dia baru aja habis saya salam sholat, dia dikabarin kalau satu dari dua anaknya meninggal dunia. Jadi punya anak dua, laki-laki, salah satunya meninggal dunia. Dia angkat tangannya, ini iman, dengarkan nih, iman. Dia bilang, ya Allah, engkau berikan kepadaku dua pasang kaki, satu pasang kaki, maksudnya dua batang kaki. Dia bilang, yang satu engkau ambil di sisimu, engkau masih menyisakan yang satu lagi. Terima kasih ya Allah atas apa yang engkau sisakan untukku. Allah bisa kalau mau ambil dua-duanya, tapi tidak, ternyata dia hanya mengambil salah satunya. Makasih ya Allah atas apa yang engkau sisakan. Ya Allah, engkau berikan kepadaku dua orang anak, yang satu engkau ambil kembali di sisimu, masih engkau sisakan yang satu lagi. Terima kasih ya Allah atas apa yang engkau sisakan. Iman, teman-teman saya sekalian, membuatnya bahkan di hari yang sama tertimpa ujian sebesar itu tidak pernah kehilangan imannya. Saya ingat ada salah satu kawan saya tinggal cukup jauh dari saya. Satu hari dia punya anak, anaknya yang paling dibanggakan, anaknya yang paling diandalkan, anak sulungnya yang dia berharap tuh anak akan menjadi penerus dari keluarganya, menjadi ulama gitu ya. Nah ini anaknya lagi dipondokkan, teman-teman. Sehari sebelumnya anaknya masih teleponan sama dia. Sampai mamahnya tanya, ibunya tuh tanya gitu, kenapa kamu telepon nak? Dia bilang, rindu aja saya mama, hanya rindu aja, nggak ada apa-apa. Kok tumben-tumben gitu, hanya karena rindu aja. Dia nggak tahu kalau itu adalah dia mendengar suara anaknya untuk terakhir kalinya, subhanallah. Hari besoknya, hari Jumat, dia berkendara naik motor untuk mendatangkan hajat gurunya. Jadi disuruh gurunya untuk beli sesuatu gitu, naik motor teman-teman berdua sama temannya. Subhanallah, dia tertabrak kontainer, ya, ada kontainer meleng itu, kemudian dia tertabrak. Kawannya nggak kenapa-napa, dianya langsung kritis dan tidak sadarkan diri, langsung meninggal dunia. Kakak adeknya dari teman saya ini mengkhawatirkan keadaan dia gitu, sehingga akhirnya menelpon saya, Ustazah, kesian sekali dia ini, kami bingung gitu,
gimana harus menghibur dia, tolong kami Ustazah. Saya bilang baik. Saya telepon sama dia teman-teman sekaligus sekalian, dan kata-katanya itu benar-benar mengajarkan kepada saya. Bukannya saya mengajarkan dia, malah justru dia ngajarin saya tentang bagaimana seharusnya seorang yang beriman itu berbuat dan berkata. Dia bilang seperti ini, ya Allah, saya ridho, saya hanya kaget ya Allah. Dalam isak tangisnya dia bilang, ya Allah saya ridho, saya hanya kaget ya Allah, saya hanya terkejut aja ya Allah, tapi saya ridho ya Allah. Masya Allah, ini orang beriman. Menangis sedih tentu saja boleh, apalagi untuk sebuah ujian yang besar-besar. Akan tetapi meratapi kematian tentu itu bukan pekerjaan atau bukan perbuatan orang yang beriman. Orang yang beriman meski sesayang apapun tahu bahwa yang disayanginya adalah hambanya Allah. Dan semua hambanya Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua miliknya Allah, dan semua yang miliknya Allah suatu saat nanti hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bu, sebagai seorang istri, saya tahu kamu cinta kepada suamimu. Akan tetapi kamu pun juga harus tahu, harus sadar, harus beriman bahwa suamimu secinta apapun kamu kepadanya, dia adalah miliknya Allah. Jika suatu hari nanti kamu kehilangan suamimu meninggal dunia, ibu-ibu saudari sekalian yang saya muliakan, kamu cukup kehilangan dia, jangan sampai kehilangan iman. Kamu cukup kehilangan dia, jangan sampai kehilangan iman. Saya tahu, Bu, kamu terhadap anakmu pasti sangat cinta. Tahu saya, siapa ibu yang gak cinta kepada anaknya? Tapi orang yang beriman ketika mencintai tidak sama dengan orang yang tidak beriman. Maka secinta apapun kamu terhadap anak-anakmu, kamu paham bahwa anakmu adalah miliknya Allah, dan semua miliknya Allah harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kamu lebih dulu, tapi apa yang mau dikata kalau ternyata anakmu yang lebih dulu? Maka kalau sampai satu hari kamu kehilangan anakmu, cukup dengan kamu kehilangan anakmu, jangan pernah kehilangan imanmu. Iman kamu kepada Allah harus tetap terjaga. Ini kalau bicara orang yang kita sayangi. Kita cinta orang tua kita, tapi kalau satu hari kita harus melepaskan mereka, cukup dengan kita sedih karena kehilangan mereka, jangan pernah ditambahkan dengan kehilangan iman. Ini bicara orang yang kita cintai, yang menurut saya ujian terbesar dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Apalagi terhadap yang lain. Kamu harus kehilangan harta, kalau kamu harus kehilangan cinta manusia, kalau kamu harus kehilangan kecantikan wajahmu, kalau kamu harus kehilangan kesehatan badanmu, cukup dengan kehilangan barang-barang itu, tapi jangan pernah mau kehilangan iman dari dalam hatimu. Cukup dengan kehilangan hal-hal itu, tapi jangan pernah mau kamu jika harus kehilangan iman. Pahami bahwa apapun yang Allah tetapkan dalam hidupmu adalah yang terbaik. Saya ada satu cerita. Ada dulu seorang laki-laki, ulama, soleh, da'i, minat doa. Tapi dia itu kalau mau kawin batal mulu, gagal aja gitu. Mungkin ini sebagian jomblo ada yang relate cerita ini.
ada yang udah dilamar kemudian batal, ada yang sudah booking gedung malahan, tahu-tahu nggak jadi. Ada yang begitu di sini di Makassar? Ada ya. Teman-teman sekalian saya muliakan, dan yang nyakitin ustazah, dia udah batalin sama saya, tahu-tahu jadinya sama temen saya. Terluka tak berdarah hati saya. Masya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, jadi sekali lagi ini ada seorang soleh, ya, laki-laki, tapi sampai dengan usia 30-an tahun, bahkan udah hampir 40-an tahun, itu dia belum menikah juga gitu. Dia pelamar, ada aja gitu, nggak jadi, apaan nggak jadi gitu. Sampai dia pikir-pikir, nih jangan-jangan nih memang saya nggak ada jodohnya di dunia ini. Satu hari dia berdoa, doanya agak antik, ya Allah, kalau saya memang tidak ada jodohnya ini di dunia, tolong kasih lihat saya ya Allah siapa jodoh saya nanti di surga. Jodoh saya di akhirat di surga nanti siapa? Beliau, ya karena beliau memang orang soleh, orang alim, jadi semacam tahu bahwa beliau memang akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala ya. Teman-teman sekalian, subhanallah, doanya ini dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Malam harinya dia diberitahu gitu bahwa istrimu di surga nanti adalah Fulanah bintu Fulan al-Fulani gitu. Kasih tahu namanya dan dari daerah apa gitu dikasih tahu. Dia udah kantongin nama calon istrinya, tapi nggak di dunia, di surga. Ini artinya dia adalah seorang wali min auliyaillah, kasih Allah Subhanahu wa taala, yang nanti nikahnya itu akan di surga ya. Insyaallah. Jadi siapa tahu juga begitu. Buat adik-adik jomblo, saya sampai ustazah batalmu. Ya bisa jadi begitu. Bisa jadi juga kadang-kadang juga kalau usia istri sama suami juga ada juga yang jauh ya. Saya Khadijah 40 tahun, Nabi Muhammad 25 tahun, usia 15 tahun. Kalau kamu sekarang belum nikah juga di usia misalnya hampir 30-an tahun, bisa jadi calon suamimu masih SMP. Teman-teman sekalian saya melihatkan, akhirnya dia satu waktu ada dakwah, kayak saya begini ya, ada safari dakwah gitu, ke tempat, ke daerah yang disebutkan dalam mimpinya ini tadi. Jadi dia pun cari-cari. Habis selesai beliau berdakwah gitu, dia tanya, ada di sini, mohon maaf, ada di sini yang kenal sama Fulanah bintu Fulan dan Fulan? Gak ada yang kenal, karena ternyata bukan orang kota. Besok harinya dia dakwah di daerah yang lebih dalam lagi, kayak di kampungnya gitu. Malam-malam, ya. Habis selesai dakwah, selesai mengajar, selesai pengajian, dia tanya gitu, ada di sini yang kenal dengan Fulan bintu Fulan dan Fulan? Tapi nggak mirip ya, saya makan. Ternyata dia kenal satu orang aja. Dia bilang, Syekh, kenapa saya bertanya tentang perempuan itu? Dia bilang, saya ada urusan sama dia. Kok aneh Syekh, kenapa gitu? Dia bilang, orang itu sepertinya nggak kenal orang-orang, nggak punya saudara, hidup sebatang kara di atas lereng bukit. Dia hanya tinggal bersama dengan kambing-kambingnya. Ternyata ia adalah seorang penggembala kambing berkulit hitam, ya. Tuh, dari sini juga kita tahu bahwa kita tuh jangan pernah meremehkan orang. Kadang-kadang yang kita kira ini cuma apa gitu, ternyata mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu ini perempuan penggembala kambing, gitu ya.
pekerjaan juga bukan seorang ustazah misalnya, bukan seorang yang bermanfaat gitu buat orang banyak gitu ya. Dia malah hanya seorang penggembala kambing. Dari sini juga kita tahu tidak meremehkan yang kambing. Kita nggak tahu nilai dia di sisi Allah SWT seperti apa. Maka melihat siapapun teman-teman, tidak usah menghakimi. Kita ini sekarang di dunia ini semuanya adalah siswa, semuanya adalah siswi, semua adalah pelajar, ya. Yang disiramat orang bukan kita, yang disiramat orang itu para malaikat-malaikatnya Allah SWT. Kamu gak usah sok-sokan mau membantu pekerjaan malaikat Raqib untuk menghukumi orang lain, untuk menghakimi orang lain. Biarkan terjadi pekerjaannya malaikat Raqib saja. Kita fokus pada perbaikan diri kita, tidak usah menghakimi orang lain. Teman-teman sekalian, akhirnya sudah diberitahu seperti itu. Besok harinya dia pergi ke lereng gunung yang dimaksud, lereng bukit yang dimaksudkan. Begitu dia mau masuk ke dalam rumah perempuan ini, subhanallah, dia melihat si perempuan ini memang punya beberapa ekor kambing ya. Kambing-kambingnya tuh ada yang lagi makan rumput, ada yang lagi apa di sekeliling rumah perempuan itu. Rumahnya sendirian, betul-betul gak bergaul gitu, gak nenangga gitu ya, cuman satu rumah itu aja. Dan di depan rumah itu ada pemandangan sangat menarik. Kambingnya itu sedang sayang-sayangan sama serigala. Padahal biasanya kan serigala menerkam kambing. Biasanya kan kambing melihat serigala dari kejauhan aja udah kabur, udah lari. Ini malah kambing sayang-sayangan sama serigala. Waduh, luar biasa nih. Ini serigalanya berarti nggak perlu berbulu domba ini ya, karena dia bahkan udah bisa menyayangi domba ini. Teman-teman sih sekalian, dia heran lihat pemandangan itu, tapi dia paham, subhanallah, perempuan ini perempuan mulia, diturunin rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya luber sampai kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah ini meluas kepada yang ada di sekelilingnya sampai membuat kambing sama serigala bisa sayang-sayangan. Tuh teman-teman, rahmat tuh kalau besar turun di rumahmu, bikin rumahmu jadi adem. Makanya kalau di rumah berantem mulu, rumah bertengkar mulu gitu ya, bukan dicari masalahnya nih, oh kenapa nih, karena istrinya menuntut dibeliin kulkas tapi nggak dibeli-beliin. Oh karena nih ada yang sedang sakit di dalam rumah itu, jadi suami istri saling menyalah-nyalahkan satu sama lain. Bukan begitu. Kamu harus tahu bahwa kalau rumahmu itu banyak pertengkaran di dalamnya, artinya rumahmu kurang kasih sayang, kurang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala turun ke dalam rumahmu itu. Jadi gimana kalau kayak gitu? Usahakan biar rahmat turun dari rumahmu. Gimana caranya? Banyakin istighfar, banyakin ibadah, banyakin iman dalam hati, banyakin zikrullah, banyakin mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam rumah. Jadi sekalian yang saya muliakan, nah rahmat itu kalau turunnya besar di hati seseorang, itu ngalir kepada yang di sekelilingnya. Anak-anak jadi gak beranteman, suami jadi adem. Itu kalau kamunya diturunin rahmatnya yang besar. Tapi kalau kamu gak dibawaan, panas aja. Karena rahmat tuh kasih sayang. Kasih sayang itu adem teman-teman. Kasih sayang itu bikin dingin. Kasih sayang itu menyejukkan. Karenanya kalau rahmat Allah turun ke dalam rumahmu, rumahmu jadi dingin meskipun tanpa AC sekalipun. Rumahmu kemudian menciptakan kenikmatan, kesejukan bagi semua yang ada di dalam rumah tersebut.
Jadi laki-laki ini paham hal tersebut. Dia bilang, wah, rahmatnya besar sekali nih yang turun dalam rumah ini, sampai buat serigala dengan kambing bisa sayang-sayangan. Warahmatullahi wabarakatuh, ya fulana bintu fulan al-fulani, calon istrinya kan di surga. Dia panggil namanya depan pintu. Tidak lama kemudian dijawab dari dalam pintu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya fulan bin fulan al-fulani. Dia udah tahu siapa yang datang, namanya. Dia perempuan ini kemudian berkata dari dalam rumahnya, warah min inda babi, pergilah dari pintu rumahku, bukan di dunia tempat kita bertemu. Cakep. Ini perjodohan langit, perjodohan tingkat surga, perjodohan berkelas surga nih teman-teman. Masya Allah. Dia bilang, pergilah dari pintuku, bukan di sini tempat kita bertemu. Jadi si perempuan ini tahu bahwa yang datang adalah calon suaminya, tapi bukan di dunia, melainkan kelak di akhirat nanti. Masya Allah, Masya Allah. Tapi ada, saya lihat nih, ada nih adik-adik yang mulai terpikir nih, terinspirasi. Begitu saya mau doa begitu aja Ustazah, nanti malam, ya Allah, kalau memang jodoh saya tidak di dunia, saya dijodohkan di akhirat saja ya Allah, dengan Nabi Yusuf. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jangan baik. Akhirnya kemudian, wah, sudah tahu ini berarti bahwa saya adalah calon suaminya di surga. Gak saling bertemu, masih terhalang dengan pintu, karena memang perempuan soleha tidak suka dilihat laki-laki yang bukan mahramnya, dan laki-laki yang soleh tentu tidak suka memandang wajah wanita yang bukan mahramnya. Dia bilang, laki-laki ini bilang, baiklah, saya akan segera pergi dari sini. Saya hanya ingin menanyakan satu permasalahan yang mengganjal hati saya. Dia bilang, Isal, silahkan tanyakan. Dia bilang, apa amalan yang Allah terima darimu sampai membuat Allah menurunkan rahmat yang sangat besar padamu, hingga rahmat tersebut meluber kepada kambing yang saya lihat sayang-sayangan sama seekor serigala di depan pintu rumahku. Pengen tahu nih, apa sih amalannya kok sampai bisa diturun rahmat Allah segitu besar gitu, sampai bikin kamu begitu mulia tuh apa? Tahajud berapa ratus rakaat gitu, atau ayat Al-Quran berapa banyak yang dibaca tiap hari gitu, atau amalan apa nih yang kamu buat sampai membuat kamu dituruni rahmatnya Allah segitu besar? Dia bilang, saya nggak tahu. Saya rasa memang Allah aja yang Maha Rahman, Maha Rahim. Oh ya udah, kalau gitu saya jalan. Saya pulang, pamitan. Dia jalan beberapa langkah, dipanggil ke perempuan ini. Tunggu, saya ingat sesuatu. La'allaha husailah saghirah kanat ma'i. Saya kira mungkin karena saya punya satu sifat kecil dalam hati saya. Saya punya hal kecil dalam hati saya yang mungkin ini membuat Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada saya. Madzak, apa itu? Apa sifat kecil itu? Dia bilang, ana idza kuntu fi bard lam atamanna al-har. Saya kalau sedang berada dalam kedinginan tidak berharap panas. Teman-teman, kamu jangan bayangin panas dinginnya hanya karena suhu AC yang kedinginan atau kepanasan. Di negeri Arab itu, kalau lagi musim dingin teman-teman, dinginnya itu bisa belasan derajat Celcius. Kalau lagi musim panas, panasnya itu bisa di atas 50 derajat Celcius. Dia bilang, ana idza kuntu fi bard lam atamanna al-har wa idza kuntu fil har la atamanna al-bard. Saya nih kalau lagi
berada dalam keadaan dingin, saya nggak berharap panas. Saya nggak minta panas. Saya kalau lagi panas, saya nggak berharap dingin. Ana idza kuntu fi sihhah lam atamanna al-marad. Saya kalau lagi sehat nggak ngarep sakit. Wa idza kuntu fi marad la atamanna as-sihhah. Tapi kalau saya lagi dikasih sakit, ya udah juga, saya nggak ngarep cepet sembuh juga. Saya kalau sedang mampu, sedang punya uang, saya tidak berharap miskin. Dan ketika saya sedang miskin, saya juga tidak berharap kaya. Teman-teman, kalau orang sehat nggak berharap sakit, semua orang kayak gitu kayaknya. Tapi kalau lagi sakit nggak berharap sehat, ini kelas. Orang lagi kaya nggak berharap miskin, semua orang begitu. Tapi lagi miskin nggak berharap kaya, ini kelas. Teman-teman saya sekalian, dia bilang dalam keadaan apapun Allah menempatkan saya tahu itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya tidak mengharapkan yang lainnya. Dalam segala keadaan saya akan berkata, terima kasih ya Allah atas apa yang kau tempatkan padaku sekarang ini. Laki-laki itu ketika mendengar, dia baru paham kemuliaan perempuan ini. Dia bilang, innaha laysat husailah, innaha khaslah kabirah, la yu'tiha Allah illa lal ahbab. Yang kamu sebutkan tadi itu bukan sifat kecil, itu sifat besar yang tidak ada yang memilikinya selain hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman, teman-teman, keyakinan yang sangat kuat bahwa apapun yang Allah berikan kepadamu adalah yang terbaik. Iman, keyakinan yang sangat kuat bahwasanya kita selalu berada dalam pandangan Allah, bahwasanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya semua jengkal bumi ini adalah buminya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwa semua manusia, semua makhluk, semua binatang bahkan semuanya adalah makhluknya Allah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, kamu kalau kepengen jadi perempuan mulia, maka syarat utamanya adalah iman. Harga mati itu iman. Harga mati. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, yang dekat sama Nabi Muhammad, yang cinta sama Nabi Muhammad. Taruh Nabi Muhammad dalam hatimu, teman-teman, gak akan pernah rugi, gak akan pernah rugi. Tapi kalau kamu taruh yang lain selain Nabi Muhammad, saya rasa hatimu sangat berkemungkinan untuk merasa kecewa. Tapi kalau yang kamu taruh Nabi Muhammad tidak pernah mengecewakan pecintanya. Tidak di dunia, tidak pula di akhirat nanti. Cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Rindui Nabi Muhammad sebisamu merindukan seseorang. Berbuatlah, cari kedekatan dengan Nabi Muhammad. Sebisamu PDKT sama seseorang, sebisamu cari muka sama seseorang, carilah mukamu di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya ingat Rabi'atul Adawiyah itu bersama dengan ibadahnya yang luar biasa, bersolawat kepada Nabi Muhammad seharinya kalau saya nggak salah 10.000 atau 100.000 kali gitu. Padahal ibadahnya udah banyak. Orang-orang pada bilang, Rabi'ah, sholat kamu kan udah banyak, sedekah kamu udah banyak, ibadah kamu udah banyak, ngapain lagi kamu tambahkan dengan sholawat? Kamu udah pasti bakalan masuk surga dan gak mungkin orang sepertimu masukkan ke dalam api neraka. Tapi segitunya kamu masih tambahkan pula dengan sholawat gitu. Kata Rabi'atul Adawiyah, saya banyak baca sholawat ini bukan untuk memasukkan saya ke dalam surga, bukan pula untuk menghindarkan saya dari api neraka, sebagaimana ibadah yang lain juga tidak saya lakukan untuk itu. Dia bilang, lantas untuk apa wahai Rabi'ah? Rabi'ah bilang, saya kepengen menjadi seorang perempuan
yang nanti di hari akhirat nama saya dipanggil sama Nabi Muhammad SAW. Mana nih umatku namanya Robiatul Adawiyah tiap hari bersalawat padaku 100.000 kali. Itu cita-citaku katanya. Jadi Robiatul Adawiyah banyak baca salawat, tujuannya cari muka di hadapan Nabi Muhammad. Ibu gak lihat di atas muka bumi ini, Dek, kamu gak lihat di atas muka bumi ini ada begitu banyak orang yang cari muka. Apalagi nanti nih jelang-jelang tahun 2024. Semua bercari muka. Calon-calon anggota dewan, calon-calon pemerintah, kan begitu kan? Cari muka, taruh mukanya pasang di mana-mana. Masya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ada banyak orang cari muka kepada orang lain. Kamu kalau mau cari muka, saya kasih tahu, cari muka aja sama Nabi Muhammad SAW. Cari mukalah pada Nabi Muhammad SAW. Kerjain sesuatu hal. Lantunan sholawat dari lisanmu. Teman-teman sekalian, pelajari ajaran agamanya Nabi Muhammad, berdakwah di jalan Nabi Muhammad, buka majelis taklim. Anak-anakmu kalau pinter sekolahkan di sekolah-sekolah agama, biar ngerti agamanya Nabi Muhammad. Nantinya biar dia jadi dai untuk menyertakan agamanya Nabi Muhammad. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, sebab kalau misalnya dia itu ngajarin orang-orang kepada, mengenalkan orang-orang kepada Nabi Muhammad, insya Allah sangat mungkin dia dikenali oleh Nabi Muhammad. Bukan begitu? Saya dakwah kemana-mana ibu-ibu. Seperti mana yang ibu-ibu tahu, adik-adik saya dakwah kemana-mana. Di Indonesia, di luar negeri, kemana-mana saya pergi. Tujuannya apa? Mengenalkan semakin banyak orang tentang Allah dan Nabi Muhammad. Harapan saya apa? Biar saya dikenali sama Nabi Muhammad, biar saya dikenali sama Allah SWT. Agar nanti di hari akhirat kalau ada sesuatu sama saya, ada banyak orang yang protes kepada Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad gak syafaatin saya. Ya Rasulullah, engkau mensyafaati saya kenal dirimu ya wahai Rasul dari Ustazah Halimah Lidrus, maka selamatkanlah dia. Cari muka. Tujuan saya cari muka di hadapan Nabi Muhammad SAW. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka cari mukalah. Apapun yang bisa kamu lakukan, coba lakukan. Buat biar dikenali sama Nabi Muhammad SAW. Karena nggak ada orang mulia tanpa lewat jalannya Nabi Muhammad. Sebab kemuliaan itu datangnya dari Allah. Dan Allah tidak pernah mencintai satu manusia lebih daripada cinta Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ingin menjadi seorang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, dekati kekasih Allah, dekati tali Allah, dekati pintu Allah, bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, nih syarat utama menjadi mulia. Yang nomor 1, iman. Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu ingin menjadi wanita yang mulia, maka yang keduanya adalah sudah iman apa tadi? Ibadah. Jangan tinggal. Saya nih memang kalau urusan sholat kurang-kurang ya, tapi saya nih orang baik. Ya syarat baik itu sholat gak kurang, sholat gak tinggal, itu syarat baik. Sebab yang mulia itu adalah yang bertakwa. Yang bertakwa adalah yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Gitu teman-teman. Gak ada ceritanya orang mulia, perempuan mulia tapi gak sholat.
Nggak ada ceritanya perempuan mulia tapi datang waktunya puasa Ramadan dia nggak puasa, kecuali karena ada alasan syariat yang memang mengharuskannya untuk tidak berpuasa, seperti haid, nifas, dalam keadaan menyusui yang berat misalnya kalau dia puasa, atau dalam keadaan hamil yang berat kalau dia puasa. Saudara sekalian yang saya muliakan, nggak ada ceritanya orang mulia tapi dia meninggalkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ceritanya. Sebab bahkan nih ya, kan perintah Allah itu kan ada perintah wajib, ada perintah sunnah. Dan pekerjaan-pekerjaan yang ada di atas muka bumi ini kan juga banyak yang hukumnya mubah. Guru saya Al Habib Umar bin Hafid mengatakan, orang mukmin itu tidak mengerjakan pekerjaan mubah. Orang mukmin yang mukminnya imannya kuat, orang beriman yang imannya itu adalah hidupnya di dunia untuk keberhasilannya di hari akhirat, untuk keselamatannya di hari akhirat. Teman-teman sekalian, kata Habib Umar bin Hafid, orang mukmin gak ngerjain kerjaan mubah. Kenapa bisa begitu, Bib? Sebab semuanya bisa bernilai ibadah. Gimana caranya bisa bernilai ibadah? Dengan niat yang bagus dan dengan cara yang bagus pula. Misalnya, nih sebelum kemari saya mandi teman-teman. Ya, jadi jangan ada yang curiga saya nggak mandi nih. Mandi itu pekerjaan mubah. Tapi yang saya kerjakan tadi pagi, mandi saya nggak mubah. Mandi saya bernilai ibadah. Kenapa begitu? Karena saya niat mandi saya ini adalah agar badan saya sehat, badan saya segar, untuk saya bisa berdakwah, untuk saya bisa mengajak teman-teman, untuk saya bisa berbicara, bertatap muka kepada semua saudari-saudari saya di tempat ini, sehingga yang lihat senang, yang menyampaikan senang. Karena kan orang kalau nggak mandi kan baunya takutnya mengganggu orang lain, kan gitu ya. Kemudian badannya juga jadi lemes, jadi nggak bisa menyenangkan orang lain lebih gitu. Nah, ketika saya berniat mandinya tersebut adalah untuk agar saya lebih sehat, lebih segar mengerjakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka mandi saya tersebut bernilai pahala. Kamu juga bisa begitu. Pekerjaan-pekerjaan yang mubah sayang kalau terlewat begitu aja teman-teman. Kalau sampai nggak berpahala gitu. Karena ya kemudian di-upgrade, dinaikkan mubah-mubahmu tersebut bukan hanya sekedar untuk kesenangan-kesenangan dunia belaka, akan tetapi untuk mendapatkan nilai pahala di sisi Allah. Kamu mandi biar hari ini bisa maksimal mengerjakan tugas sebagai ibu rumah tangga. Biar saya bisa maksimal mengerjakan tugas sebagai istri. Karena kalau nggak mandi kan suami juga sebel. Betul nggak? Punya istri mandinya seminggu sekali. Pasti dia juga nggak seneng teman-teman. Punya istri keramasan sebulan sekali. Sampai rambutnya jadi tempat sarang kecoa. Punya istri gitu kan ya, mulutnya nggak sikat-sikatan gigi. Pasti suami juga nggak seneng gitu. Nah kalau nggak seneng kan kamu nggak bisa maksimal mengerjakan tugas sebagai seorang istri. Kalau ketika kamu mandi, kamu berniat, ya Allah, saya mandi ini ya Allah agar saya bisa segar untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah Kau berikan kepada saya, biar bisa enak sholat, enak ibadah, enak mengerjakan semuanya, dan juga biar bisa maksimal untuk mengerjakan tugas sebagai istri, sebagai ibu, sebagai orang yang melaksanakan tugas-tugas, sebagai seorang anak misalnya, memasakin orang tuanya, mengerjain berbagai macam tugas, jadi nikmat aja kalau kita segar badannya, kan begitu. Maka niatkan semua pekerjaan-pekerjaan mubahmu, niat-niat yang baik menjadikan hal yang mubah menjadi bernilai pahala.
Ditambah dengan cara ngerjainnya yang bagus. Kamu makan, niatin yang bagus. Tagawi li ibadatillah. Kamu niat nyari kekuatan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu minum, niatnya juga seperti itu. Teman-teman sekalian, saya bilang apapun yang kamu lakukan, niatin yang bagus-bagus. Kamu berpakaian, niatin yang bagus-bagus. Kamu berhias, niatin yang bagus-bagus. Bagaimanapun suamimu lebih suka kok melihat kamu rapi gitu. Enggak harus berhias yang pakai segala eyeshadow, bulu mata palsu di hadapan suami, nggak perlu ya. Akan tetapi kan terlihat rapi, terlihat cantik kan begitu. Nggak yang kayak orang-orang di sana tuh. Kalau kondangan aja cakep banget, tapi begitu di rumah ya ampun suaminya kaget. Buka pintu rambutnya begini istrinya. Di depan semua kan. Waduh, begitu dia lihat kaget banget gitu. Nih istri saya sejak kapan jadi kuntilanak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun yang kamu lakukan, kamu bisa meniatkannya sebagai bentuk ibadahmu pada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu melakukannya dengan cara yang bagus. Kalau makan jangan sambil berdiri. Makannya pegangnya pakai tangan kanan. Kan begitu ya? Pegang makanan dengan tangan kanan. Kamu awali dengan bismillah, diakhiri dengan hamdalah gitu. Ada banyak hal-hal sunnah yang sudah diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jika kamu melakukannya, teman-teman saudaraku sekalian, sepanjang makan bahkan dosa berguguran dari dirimu. Minum juga begitu. Kalau kamu mengerjakan minum sesuai dengan tata caranya, pegangnya pakai tangan kanan, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Minum 3 kali tegukan dan tidak bernafas dalam air. Cara minum yang benar. Sekaligus haus saya. Diakhiri dengan alhamdulillah alladzi ja'ala hadzal ma'adzan quratan bi fadlih wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Ya Allah, terima kasih telah menjadikan air ini tawar dan mudah didapat dengan rahmat-Mu ya Allah. Tidak menjadikan air ini susah didapat atau asin rasanya dengan sebab dosa-dosa kami. Itu katanya Nabi Muhammad alaihissalam, sepanjang minum tadi itu dosa-dosa saya berguguran. Dan sepanjang air itu ada dalam perut saya, insya Allah saya tidak ditakdir berbuat maksiat. Cakep banget kan? Indah banget Islam. Hanya dengan minum dosa saya berguguran. Makanya kalau banyak dosanya, minum aja yang banyak-banyak. Dengan tata caranya, gitu kan ya? Masya Allah, ngapusin dosa, segala macam. Ibadah, minum saya bisa bernilai ibadah. Apapun yang kamu lakukan, kamu bisa bernilai ibadah, teman-teman sekalian. Dan ibadah itu kalau diterima sama Allah, sedikitnya punya efek yang sangat banyak. Kalau diterima di sisi Allah SWT. Kamu sekedar baca nih, ketika keluar rumah, Bismillah, Alhamdulillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kecil. Kamu keluar rumah pakai kaki kiri, gitu ya, sambil melangkah kamu baca doanya. Itu kan sesuatu amalan yang sangat kecil. Hasilnya, kata Nabi Muhammad alaihi salam, arsalallahu lahu malakin yahfadhanihi ila an yarja. Allah akan utuskan 2 malaikat jadi bodyguard, menjaga si orang tersebut sampai dia pulang kembali ke rumahnya dengan selamat. Masya Allah. Ibadah kecil, hanya bilang Bismillah, Alhamdulillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bahkan gak sampai semenit, teman-teman. Akan tapi hasilnya Allah utuskan 2 malaikat jagain dia sampai dia pulang kembali dengan selamat. Masya Allah. Ini baru hasil baca doa tadi ketika keluar dari rumah. Itu kalau mau digangguin sama setan, setannya bilang, kaifa ana birojulin qad kufi wa uki. Saya nggak bisa apa-apa nih sama orang yang sudah terjaga dan sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diajakin maksiat susah,
Kemudian Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekalian yang saya muliakan, kalau kamu ingin jadi wanita yang mulia, hidupmu jangan jauh-jauh dari ibadah. Dengan cara kerjakan yang wajib-wajib, jangan kamu tinggal. Yang sunnah-sunnah yang kamu mampu kamu kerjakan. Selebihnya sisanya jangan ada pekerjaan mubah. Semua yang kamu kerjakan dari hal-hal yang mubah, niatkan mendatangkan pahala di sisi Allah dengan cara bagusin niat dan kerjakan sesuai caranya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerjakan sesuai sunnah Nabi Muhammad. Gitu. Kalau kamu hidup kayak gitu caranya teman-teman, hidupmu tuh penuh dengan pahala. Bahkan sekedar kamu senyum ke wajah orang-orang, gitu ya, bernilai sedekah di mata Allah SWT. Bahkan sekedar kamu berbagi apa yang kamu punya sedikit dari harta, bernilai besar di mata Allah SWT. Hidup dengan ibadah, dengan cara itu kamu akan menjadi seorang wanita yang mulia. Teman-teman sekalian, saya sampaikan yang seperti ini nih biar kamu tidak putus asa. Sebab kalau melihat ibadahnya hamba-hamba tercinta di sisi Allah, ya Allah, rasanya putus asa buat jadi perempuan mulia. Yang tadi saya sebutkan tuh, Robi Al-Adawiyah, itu setiap malam punya 1000 rakaat teman-teman. 1000 rakaat. Kita 11 rakaat aja ngitungin rakaat mulu. 11 rakaat sholat witir, tinggal kita hitung mulu. Udah dapat berapa tadi ya? Kayaknya udah banyak, tapi kok ternyata masih baru 5 ya. Ini kurang 6 lagi, ya ampun, lama banget. Kan ya itu. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman sekalian, ibadahnya orang-orang. Saya kalau ngelihat guru saya tuh, boleh dibawa keluar dulu. Teman-teman sekalian saya muliakan, saya kalau ngelihat guru saya tuh, ada Al-Mukarramah Hubabah Nur Abdul Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Saya tahun lalu pergi ziarah pada beliau. Saya tahun lalu berkunjung ke beliau di kota Tarim Hadramut Yaman pas bulan Ramadan. Beliau lagi sakit. Beliau tunjukkan pada saya, doain saya Halimah. Kata beliau nih, saya nih harus setiap harinya minum sekian banyak obat. Ada masalah sama jantung, ada berapa hal gitu, ada lambung, ada, insya Allah ya, orang mulia tuh kasih ujiannya juga besar-besar, padahal ibadahnya udah besar-besar. Makanya teman-teman, kalau kamu dikasih sakit gitu kan, jangan kamu ngerasa ya Allah dosa apa nih saya nih kok dikasih sakit kayak begitu. Gak ada urusannya antara dosa sama sakit. Saya lihat orang-orang mulia di mata Allah nih, kayak guru-guru saya nih, Masya Allah, udahlah ibadah kayak begitu, gak ada dosanya. Dosa apaan coba? Tiap hari ngurusin tamu, tiap hari ngajar, tiap hari ibadah. Segitunya sama Allah dikasih sakit teman-teman. Jadi sakit itu bukan urusan dosa gitu, tenang aja. Nah buat kita nih, sakit memang menggugurkan dosa. Jadi kan alhamdulillah kalau dikasih sakit dosanya bisa berkurang. Kan begitu ya? Jadi sekalian saya muliakan, segitunya beliau lagi sakit nih. Saya berapa kali diundang beliau untuk buka puasa di rumah beliau. Itu habis selesai buka kan kita sholat nih, sholat maghrib. Habis selesai sholat maghrib beliau qodok sholat. Habis beliau qodok sholat, sholat tasbih. Habis selesai sholat tasbih, sholat awabin 6 rakaat. Ini beliau lagi sakit loh ini. Gimana kalau lagi sehat coba? Dan ngajakin kita serta untuk ikutan ibadah sama beliau. Lagi sakitnya. Baik teman-teman yang barengan sama saya tuh tinggal nanya aja, ini sholat apa lagi Ustazah? Sekarang sholat apa lagi Ustazah? Karena dari banyaknya sholat beliau itu padahal beliau lagi sakit. Kebayang kalau nggak sakit kayak gimana? Saya pernah mendampingi beliau teman-teman untuk beberapa dakwah gitu di Indonesia ini ya. Ada satu tempat kita datang lebih awal
daripada waktunya gitu. Ba'da maghrib udah nyampe di sana, acaranya ba'da isya. Beliau terus bilang kayak begini sama saya, Halimah, nanti kalau orang-orang udah pada kumpul, kamu pimpin dulu ya nak, pimpin baca-baca dulu gitu, baca ratib dan lain-lainnya gitu. Saya mau tidur dulu, kamu bisa mintakan kamar untuk saya istirahat sebentar. Saya bilang lebih ke Bapak, saya akan mintakan kamar gitu. Terus beliau kayak begini, iya nih saya ngantuk sekali, saya sudah 2 hari belum tidur. Saya dari kemarin nih nak, belum tidur. Dari kemarin belum tidur. Kita kadang-kadang kurang tidur 1 jam aja perhitungan. Betul nggak? Saya ngantuk banget nih, kurang tidur. Kurang tidur berapa lama? Iya biasanya saya 8 jam. Tadi malam baru tidur 6 jam. Perhitungan amat mau tidur. Guru-guru saya, orang-orang soleh-solehah teman-teman, itu kadang-kadang tuh belum tidur dari kemarin. Ngapain? Ya jangan kayak yang kamu kira gitu. Saya juga dari kemarin belum tidur. Sudah ngapain? Maraton drama Korea. Urusannya nggak gitu. Mereka para hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, urusannya ma bainahum wa bainallah, antara mereka sama Allah Subhanahu wa taala, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak berhenti mulutnya dari zikir, enggak berhenti tubuhnya dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Saya sampai kalau melihat para hamba-hamba tercinta di sisi Allah nih, saya benar-benar merasa betapa kecilnya, betapa sedikitnya ibadah yang sudah saya lakukan di atas muka bumi ini. Makanya kita hanya perlu minta pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Ayo bersama-sama saya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu saya ya Allah, ala zikrik, untuk bisa berzikir menyebut namamu, wa syukrik, berterima kasih padamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam beribadah padamu. Nah, ini mutlak. Kalau kamu ingin menjadi wanita yang mulia, yang pertama iman, yang kedua ibadah, yang terakhirnya teman-teman sekalian, bersihnya hati. Bagusnya hati. Hati kamu tuh. Pagi-pagi tadi saya cuci muka. Saya yakin teman-teman juga begitu. Pada cuci muka, pakai sabun, kan gitu ya. Kenapa tuh mukanya dicuci? Oh jangan sampai nih ada apa nih namanya, kotoran mata. Jangan sampai nih ada kotor-kotor di muka kita. Kita jagain. Kenapa? Soalnya dilihat sama orang, malu. Teman-teman saya sekalian, kalau ada bekas cabai nyempil di gigi, kemudian kita ketemu sama orang, apalagi orang tersebut itu orang yang kita muliakan, gitu ya. Habis selesai pas ngaca, ya ampun, ada bekas ini nih, cabai gitu kan, merah-merah cabai nih, nyangkut di gigi, malu sekali rasanya kita. Pasti itu tadi kelihatan kan, dilihat sama orang ya, malu banget saya. Saudara sekalian yang saya muliakan, tahukah kamu bahwa hatimu adalah pusat pandangan Allah? Allah lihat hati kita teman-teman. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum walakin yanzur ila qulubikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada fisik kalian. Allah tidak melihat kepada zahir kalian, akan tapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Hati adalah wajahmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati adalah pusat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Al-Habib, salah satu dari habaib ya, Al-Habib Abdullah, salah satu dari habaib, saya tidak ingat pasti namanya, beliau pernah mengatakan, andai saja perhatianmu kepada wajah hatimu sama dengan perhatianmu kepada wajah zahirmu, pastilah kamu akan menjadi seseorang yang selamat.
Nggak usah lebih, samain aja, samain. Kamu nggak suka ada kotoran di wajah, kamu pasti akan bersihkan. Coba hati kamu juga kayak begitu. Tiap kali kamu ada rasa kebencian sama orang, ada hasut sama orang, kamu hilangin sambil bilang, ya Allah, ini kotoran di hati saya bersihin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tiap kali suudzon sama orang lain, astagfirullah, 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 ya Allah, hilangin ya Allah, enggak ya Allah, saya enggak mau ya Allah. Tiap kali ada kebencian sama orang, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, hilangin ya Allah. Pasti bakal selamat kita, teman-teman saudara sekalian. Hati kita pusat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang baik sama orang, hati itu yang baik sama orang, hatimu biar baik. Gak usah punya benci, gak usah punya hasut, gak usah punya ujub. Para wali tuh mereka jadi wali bukan karena banyaknya ibadah, teman-teman. Meskipun ibadah mereka memang banyak, tapi bukan karena itu. Mereka nih para wali ini, kenapa mereka jadi orang-orang yang dikasihi di sisi Allah, tercinta di sisi Allah, bukan karena ilmu. Meskipun memang ilmu agama mereka juga banyak, tapi bukan karena itu, teman-teman. Terus karena apa? Karena bersihnya hati mereka, karena bagusnya hati mereka, teman-teman. Makanya mereka jadi para wali min auliyaillah. Dulu ada 3 orang santri. Mereka dengar di satu tempat nih ada seorang wali min auliyaillah, orang alim, seorang ulama yang memang masya Allah gitu. Doanya mustajab, hidupnya penuh dengan keberkahan. Jadi ini ada 3 santri ini, mereka rencanaan nanti kalau liburan pesantren kita mau datang yuk ke situ mau nyari berkah. Oh iya yuk, semuanya sepakat. Begitu pesantrennya libur, 3 anak santri ini berangkat pergi ke sana. Rumahnya rupanya deket sama sungai, ya, deketnya hutan. Rumahnya orang alim ini, orang soleh. Rumahnya wali. Mereka pun datang ke sana sore-sore hari, nyampenya malam. Mereka sholat berjamaah sama ulama ini, sama syekh ini. Teman-teman saya sekalian, waktu mereka sholat berjamaah, mereka dengar bacaannya kurang fasih. Bacaannya dalam pendengarannya santri ini kayak ada salah gitu. Baca Fatihahnya tuh ada yang kayak nggak pas gitu. Jadi sekalian, habis selesai sholat gitu kan, pas mereka udah nyampe di kamar mereka nih, mereka pada ngobrol. Tadi denger nggak sih bacaan Fatihahnya Syekh tadi? Oh, saya kirain saya doang yang denger. Nggak pas ya, kayaknya nggak sah deh sholat kita. Gimana nih? Sholat lagi aja apa? Yaudah deh, sholat lagi yuk, sholat lagi yuk. Mereka pun sholat lagi karena mereka kira kayak bacaannya kurang pas gitu. Jadi akhirnya mereka takut sholat mereka nggak sah, mereka sholat lagi, teman-teman. Habis selesai sholat mereka bilang, ya kita kirain dia ulama, kita kirain dia wali, kita kirain dia orang masya Allah, tapi bahkan sholat aja kayaknya nggak sah gini. Ya udah deh kita pulang aja besok ya, nggak jadi deh kita mau belajar dari orang kayak beginian nih, sholat aja nggak bener, kata mereka, teman-teman. Akhirnya besokannya mereka berencana nih mau pulang, tapi pagi-pagi nih kan mereka mandi ceritanya di sungai belakang rumahnya syekh tersebut. Mereka taruhin bajunya, mereka pakai ya celana ini aja lah ya, celana pendek aja gitu. Kemudian mereka nyebur nih ke sungai ceritanya. Lagi tengah-tengahan mereka berada dalam sungai, 3-tiganya nih, tiba-tiba aja ada macan, teman-teman, turun dari hutan. Si macan itu turun dari hutan, duduk dong di atas baju-baju mereka. 3-tiganya tegang di dalam sungai, padahal airnya dingin banget. Itu sampai gemertekan gigi mereka, tegang setengah mati, takut mau gerak. Takut kalau mereka gerak, singanya itu, macannya itu kemudian menerkam mereka gitu. Habis riwayatnya. Pada tegang semuanya mukanya. Tahu gak sih kalau kita lagi tegang itu, sampai kayaknya bernafas aja tuh kayak takut. Ya, mau nafas aja kayak gitu. Masya Allah, 3-tiganya lagi tegang seperti itu.
nggak berani buat ngeliat ke temannya aja, nggak berani, cuma bisa ngelirik aja, dan semuanya sama-sama tegang. Lagi kayak begitu teman-teman, si singanya, macannya tadi tuh santai aja gitu, kayak yang du. Sampai kemudian ulamanya itu, syekh yang tadi itu keluar dari rumahnya. Kemudian dia manggil, ya Aba Firas, rahmin inda abiyafi. Macan, Pak, balik Pak, jangan gangguin teman-teman saya, jangan gangguin tamu-tamu saya, pulang, sana pulang. Dan itu si macan, teman-teman sekalian, dia langsung noleh kepada syekh tersebut, kemudian berdiri, kemudian ninggalin santri 3 itu gitu aja, balik kembali lagi ke tempat dia berasal, ke hutan lagi itu. Mereka tinggal yang wow. Habis mereka rapi-rapi, kemudian mereka tanya sama syekh tersebut, Syekh, maafkan kami udah sempet suudzon. Kami pikir, ya ampun, kami ini sholat di belakang orang yang sholatnya kayaknya nggak sah karena bacaan fatihahnya kurang fasih gitu. Syekh, kenapa kok bisa macan itu begitu takut padamu dan nurut kepadamu? Syekhnya kemudian berkata begini nih, antum aslahtumudz zahir fakhiftum minal asad. Kalian adalah orang-orang yang bagusin tampilan luar sehingga kalian takut dari macan. Wa nahnu aslahnal batin fakhaf minnal asad. Sementara kami adalah orang-orang yang bagusin hati kami sehingga macan takut dari kami. Para wali nggak jadi wali kecuali karena bagusnya hati mereka, teman-teman. Hatinya bagus, nggak pernah dibiarkan merasa lebih baik dari siapapun. Hatinya nggak dibiarkan merasa sombong dari siapapun. Hatinya nggak pernah dibiarkan untuk punya kebencian terhadap siapapun. Hatinya nggak dibiarkan suudzon kepada siapapun. Mereka melihat semua manusia sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus mereka sayangi, yang harus mereka hormati sebagai bagian dari penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Maka kalau kamu pengen jadi perempuan mulia, tuh 3 hal itu, ya, imanmu, ibadahmu, hatimu bagus. Ngadepin suami hati yang bagus, yang tawadhu, yang rendah hati sama suami. Jangan ngomel-ngomel mulu, jangan marah-marah terus, jangan bawaan curiga aja. Tiap suami nerima telepon dari siapa tuh? Perempuan yang itu lagi? Enggak gitu. Urusan ibadahnya suami biarin jadi urusan antara dia sama Allah. Kita yang penting baik sama suami kita. Kan begitu? Sama anak-anakmu hatimu yang baik, Bu. Jangan kebanyakan bawaan kesel sama anak, apalagi sampai mendoakan anak dengan hal-hal yang jelek-jelek. Jangan, kesian. Jangan pernah berani sumpahi anak. Doain yang buruk sama anak jangan. Kalau ada sesuatu terjadi sama mereka, kamu juga yang nyesel. Bukan begitu? Sekesel apapun kamu sama anak kamu, tetaplah doakan yang baik. Orang di Hadramut sana, ulama-ulama, orang biasa ya, bahkan di kota Tarim Hadramut Yaman tempat saya belajar dulu itu, sekeselnya sama anak paling ngomongnya begini, Allah yahdi, semoga Allah kasih hidayah padamu. Nah itu paling kesel udah. Anaknya tahu kalau udah bapaknya bilang Allah yahdi, ibunya bilang Allah yahdi, udah, ini saya udah ngerjain sesuatu hal yang bikin kesel orang tua saya. Gak pernah ada ceritanya keluar kata-kata yang biarin nanti lo tahu sendiri. Gak ada ceritanya. Apalagi ntar kamu saya sumpahin jadi batu. Gak ada ceritanya. Ya, maling kundang kamu nak durhaka neraka. Gak ada ceritanya. Makanya ibu-ibu Makassar juga yang baik sama anaknya. Hatimu tuh yang lembut sama anak ya.
baik-baikin sama anaknya, insya Allah. Ini bicara tentang anak nih ibu sekalian, saya kasih tahu. Kalau ada ibu di sini yang ngerasa anak saya bandel ustazah, gimana caranya? Ya, kamu doa gini doanya, ya Allah, saya ridho sama anak saya. Dan kau yang bilang ya Allah, bahwa ridhomu terletak pada keridhoanku. Saya ridho pada anak saya ya Allah, ridhoilah anak saya ya Allah. Kalau kamu ridho, Allah ridho, anak kamu bakalan jadi baik teman-teman. Jangan sampai pernah keluar dari mulutmu itu, mama gak ridho sama kamu. Hati-hati. Nanti kalau kamu gak ridho, Allah gak ridho. Kalau Allah gak ridho, anakmu bakalan jadi semakin bejat teman-teman. Anakmu nanti bakalan semakin hancur hidupnya, karena gak diridhoi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu ya, insya Allah. Sama siapapun yang baik hatinya, kita tahu bahwa orang mulia pasti akan berbuat baik pada siapapun. Orang mulia tampak dari kemampuannya memuliakan siapapun. Orang hina tampak dari kemampuannya untuk menghina orang lain. Pokoknya bisa aja mau menghina orang lain gitu ya. Ada aja celahnya buat menghina orang lain. Itu pertanda bahwa dia adalah orang yang hina. Na'udzubillah min dzalik. Sementara orang mulia pasti akan mampu untuk memuliakan siapapun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tawam bi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.